Ya, asik banget loh kalau kita lagi bicarain berita-berita positif, termasuk informasi yang satu ini juga positif karena terhitung hari ini. Baik sekali untuk saya, apalagi pengguna jalan ataupun pengguna pengendara di rumah. Lega ya, karena terhitung hari ini pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan ya harga premium turun sebesar Rp350 per liternya, sedangkan solar bahkan lebih murah Rp1.050 per liternya. Kita akan lihat dengan penurunan ini karena harga premium eceran dijual Rp7.050 per liternya, sedangkan solar ini dibanderol dengan harga Rp5.650 per liter. Ya, dan penurunan harga ini berbeda dari rencana sebelumnya. Pemerintah memang membatalkan rencana pungutan dana ketahanan energi pada BBM, sehingga penurunan harga lebih besar dari rencana awal yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu. Ya, setidaknya ini memberikan nafas yang cukup baik juga lah untuk para pengguna jalan. Solar ini akan turun dari 6.700 ke 5.750. Kemudian kerosin tetap premium non jamali dari 7.300 turun ke 6.950. Kemudian premium jamali dari 7.400 turun ke 7.050. Pertalite turun 350 dari 8.250 ke 7.900. LPG 12 kg rata-rata nasional turun sebesar 5.800 per tabung. LPG 12 kg untuk Jabodetabek turun Rp5.600 per tabung. Untuk melihat tanggapan dari konsumen, apakah konsumen sudah tahu akan penurunan harga BBM? Kita akan dengarkan laporan langsung dari rekan kami di sana. Ada Alvin Hendrian di SPBU Pejompongan. Alvin, bagaimana kabar baik tentang penurunan Rp350 nih untuk premium khususnya yang memang banyak penggemarnya? Apakah konsumen sudah mengetahuinya, Alvin? Ya, Akbaris, sejak pagi hingga siang ini ada beberapa konsumen yang masih saja belum mengetahui adanya penurunan harga BBM. Namun tidak sedikit pula yang sudah mengetahui sejak malam tadi, mengingat pada kemarin sudah diumumkan hasil dari rapat terbatas yang dilakukan oleh menteri-menteri terkait dengan penurunan harga BBM baik bersubsidi maupun non subsidi. Dan di tempat kami saat ini berdiri, Anda bisa lihat di sini antrean sebenarnya masih cukup normal jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan ini memang sedikit berbeda jika adanya pelonjakan harga BBM, justru antrean terlihat sangat panjang. Namun untuk hari ini di penurunan harga BBM tidak begitu terlihat. Dan saya akan mencoba mengajak berbincang-bincang ke salah satu pengendara yang berada di sini yang sedang mengantri. Apakah sebenarnya mereka mengetahui atau tidak penurunan harga BBM ini? Halo Bapak, selamat siang. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ahmad. Oke Pak Ahmad, boleh tahu nggak Pak, Bapak hari ini tahu nggak kalau harga BBM sudah turun Pak? Udah tahu sih dari pemberitaan media massa itu udah diekspos, kayaknya udah divisualisasi. Oke. Nah, menurut Bapak ada pendapat nggak tentang penurunan harga BBM ini Pak? Penurunan harga menurut saya tidak terlalu signifikan ya, karena harganya hanya dalam hitungan Rp300 itu kayaknya kurang signifikan banget gitu. Jadi ada pengaruh nggak sih Pak dari harga yang sebelumnya sama harga yang baru ini untuk kebutuhan ekonomi Bapak sehari-hari? Nggak ada pengaruhnya bagi saya itu, kecuali penurunan harganya di atas Rp1.000 itu mungkin ada pengaruhnya. Kalau hanya di bawah kisaran, apalagi di bawah nilai Rp500 itu kayaknya nggak pengaruh sama sekali kayaknya. Nah, kalau boleh tahu Bapak hari ini biasanya pakai premium yang subsidi atau yang non subsidi Pak? Saya pakai premium yang subsidi. Oh, meskipun harga turun nggak ada niat Pak untuk ke oktan yang lebih tinggi Pak? Nanti mungkin ke depannya mau dicoba gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ahmad. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari salah satu pengendara atau warga yang sedang mengantre. Meskipun dirinya mengatakan sudah mengetahui bahwa penurunan harga BBM, namun faktanya ada beberapa yang mengatakan tidak berpengaruh secara signifikan karena memang seperti yang diketahui oleh para beberapa menteri juga mengatakan turunnya harga BBM ini tidak memiliki dampak bagi inflasi Indonesia di tahun 2016, namun jumlahnya tidak sangat signifikan karena tidak hanya BBM yang mempengaruhi jumlah inflasi, namun ada infrastruktur dan juga harga pangan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa harga premium saat ini
di Jakarta sendiri atau di kawasan Jakarta, Madura, Bali dibanderol dengan harga Rp7.050 dari harga semula yaitu Rp7.400. Dan premium di luar Jawa, Madura dan Bali harganya lebih murah yaitu Rp6.950 per liternya. Dan untuk solar harganya turun dari Rp6.700 menjadi Rp5.650. Dan begitu juga untuk yang non subsidi seperti Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex berturut-turut turun menjadi Rp7.900, Rp8.500 dan Rp9.600 per liternya. Dan tentu saja turunnya harga BBM ini sempat disambut antusias oleh para warga karena selain membantu kebutuhan ekonomi mereka, tentu saja diharapkan juga dapat berimbas ke efek lainnya, yaitu dengan turunnya harga pangan. Karena dari beberapa pengendara sendiri pun atau warga yang ada di sini sempat kami ajak berbincang-bincang begitu, mereka mengatakan dengan turunnya harga BBM ini tentu saja ongkos transportasi seperti membawa membawa pangan ini, kebutuhan pangan maksud kami bisa ikut turun sehingga kebutuhan mereka atau daya beli mereka bisa meningkat. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Akbari.